Untuk mengulas aksi saling balas pantun antara Prof. Mahfud dan Prof. Yusril di ruang sidang MK, sudah bergabung juru bicara Timnas Amin, Billy David, Yulianto Nurmansyah, tim hukum PHPU Ganjar Mahfud, serta guru besar hukum konstitusi Universitas Pakuan Andi Asrun. Kami juga masih menantikan wakil ketua tim hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, untuk bisa bergabung malam hari ini. Baik, saya ingin ke 03 terlebih dahulu karena kemarin Mas Yulianto, Prof. Mahfud sempat mengatakan bahwa seharusnya MK tidak hanya melihat hasil angka, hasil perselisihan hasil pemilu saja, tapi juga dari prosesnya. Ini sudah langsung dijawab oleh termohon KPU bahwa gugatan tersebut salah alamat. Seperti apa tanggapan Anda? Gugatan tersebut tidak pernah salah alamat. Memang tujuan gugatan perselisihan Pilpres kali ini sangat berbeda mungkin ya dengan gugatan-gugatan sebelumnya. Kenapa? Karena gugatan yang kami lakukan itu pertama akan mencoba membuka cakrawala baru berpikir bagi Majelis Hakim MK untuk lebih melihat sisi lain, yaitu melihat secara substantif semua proses sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu, dan setelah pelaksanaan pemilu. Substantif dalam hal ini melihat secara keseluruhan dari hulu ke hilir proses daripada pemilu ini sebelum, pada saat, dan setelah, dengan tujuan bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, jangan sampai apa yang dikatakan sebetulnya tahun 2014 oleh Prof. Yusril ya wajar-wajar saja karena beliau di 02 ya menjadi tidak relevan pendapatnya, tapi menurut saya itu sangat relevan dan itu sebetulnya adalah masa depan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tahun 2014 yaitu jangan hanya, mohon maaf ya, seolah-olah apa yang dikatakan orang anekdot itu mahkamah kalkulator seperti itu. Jadi kita sangat berharap ya bahwa proses permohonan gugatan perselisihan Pilpres kali ini MK akan berani untuk melihat semua faktor, terus bukti-bukti, di mana bukan hanya melihat angka-angka apa yang dinyatakan oleh KPU dan apa yang kita temukan, tapi melihat juga faktor-faktor lain yang banyak mempengaruhi, baik secara psikologis, baik secara emosional, etika, yang akhirnya nanti kalau itu sudah berani untuk dilihat oleh MK, maka pemilu yang akan datang akan jauh berkualitas. Apa yang akan diwariskan pada pemilu yang akan datang itu akan jauh bermartabat. Jadi kalau kata KPU salah kamar, ya itu silahkan, itu hak KPU untuk menyatakan demikian, tapi kami tetap berkeyakinan dari tim hukum Paslon 03 bahwa tidak ada yang salah kamar, tapi benar kamar. Apa yang kita ajukan. Baik, Prof. Andi, Anda sepakat apakah kemudian pernyataan Prof. Yusril di tahun 2014 MK jangan menjadi mahkamah kalkulator, harus melihat proses pemilu, ini masih relevan saat ini? Gini ya, saya ini pelaku dari perkara-perkara yang dijadikan rujukan di kemudian hari, ya, termasuk yang disampaikan Prof. Jadi kalau menurut saya, ya, setelah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, maka rejim pemilu itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, berbeda. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dibedakan antara sengketa hasil perolehan suara itu di MK, itu pasal 474. Kemudian sengketa proses dan pelanggaran pemilu itu diperiksa, ditangani oleh Bawaslu, pasal 47. Sebelum itu memang ada semacam kepakuman hukum ya. Bagaimana prosesnya? Di eranya rejim berbeda. Jadi pendapat Profesor Yusril itu
berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setelah itu nggak berlaku lagi. Ya. Dan sebetulnya di Prof Mahfud harus mengerti soal seperti ini. Ini elementer betul. Ya. Satu rejim yang berbeda mengatur hal yang berbeda. Ya, rejim hukum maksud saya. Ya. Jadi salah itu Profesor Mahfud itu. Ya. Dan kalau guru besar belum tentu tidak bisa berbuat salah, sama juga kayak saya. Bisa juga berpendapat salah. Dan saya kira Profesor Mahfud itu pendapat yang disampaikan dia adalah pendapat politis, bukan pendapat hukum. Kalau pendapat hukum, maka dia akan katakan orang harus taat pada hukum, harus taat pada linearitas pelaksanaan undang-undang. Oke. Jadi kalau undang-undang mengatakan dari awal proses itu adalah kalau terjadi sesuatu dalam proses Bawaslu. Setelah itu ada hasil, suara ditahan ke MK, singkat. Jadi kalau menurut saya, yang kita harus pahami adalah bahwa pada saat ini dan sesuai dengan ini kan semua lawyer ini, lawyer partai politik, lawyer pasangan calon, ya, kemudian lawyer-lawyer profesional yang tergabung dalam pradi, organisasi lainnya, itu dikenakan BIMTEK, ya, diikutsertakan dalam BIMTEK, namanya bimbingan teknis penyelesaian perselisihan pemilu. Ada template-nya, nggak bisa kita menyimpang dari template, ya, apalagi kalau sekedar menyimpang itu untuk memperkuat resonansi politik. Ini kan susah ini, ya, perkara di MK, kemudian berorasi seperti di kampus, ya kan, memberikan pidato ilmiah, bukan itu. Memang pekerjaan-pekerjaan ini harus diserahkan pada lawyer yang mengerti beracara, berperkara di Mahkamah Konstitusi. Saya lihat di 03 itu siapa yang ahli di sana? Saya nggak lihat. Tapi kalau di 01 walaupun ngaco-ngaco itu ada Repli, ya, ada Bamba yang hobinya bicara politik ketimbang bicara perkara. Jadi sekali lagi ya, posisi hukumnya adalah MK itu menyelesaikan perkara perselisihan perolehan suara. Ya, karena ujungnya itu adalah, ya, kenapa demikian? Karena memang pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat kepada yang akan memimpin. Itu ide Rousseau namanya, kontrak sosial. Ya. Bahwa orang harus memberikan pendapatnya, suaranya dalam pemilu, rakyat itu, untuk memberikan kontrak. Dan suara yang dapat sama rakyat itu harus dihargai, harus dijaga. Bukan tiba-tiba ada permintaan untuk ditipex, dihapuskan, ya, dihapuskan. Dan menurut saya perkara ini, artinya proses pemilu itu berjalan secara linear. Dari nomor pendaftaran, kemudian pengambilan nomor urut, debat-debat sampai pengumuman. Dan saya kira KPU telah bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bahkan membuka ruang untuk perdebatan, koreksi ketika dilakukan rekapitulasi nasional. Baik. Ada satu cuplikan ya berita yang dimuat di media, bagaimana KPU Hasim, ya, ketua KPU Hasim Asyari melayani itu komplain dari satu partai politik yang menyangkut daerah Jawa Barat. Jadi ditanya, itu KPU-nya di mana, TPS-nya di mana, yang melakukan kesalahan namanya siapa, ketua KPPS-nya. Sampai seperti itu ya ketua KPU melayani. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang positif. Dan sampai tahap-tahapan itu, ya, tahap-tahapan rekapitulasi nasional di KPU, semua orang tanda tangan setuju aja. Ya kan? Saksi-saksi keberatan pun dia lakukan, tapi harus serta bukti. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ya, kita MK itu hakimnya nggak usah diajarin lah. Ya. Saya lihat ada Profesor Saldi yang cukup kredibel ya. Pengetahuannya sangat cukup Profesor Saldi. Saya kenal baik Saldi itu sejak tahun 2000 ya. Kemudian ada juga Profesor Eni. Ya, saya kira punya kemampuan kapasitas berpikir yang bagus ya. Jadi saya lihat kalau mau coba bereksperimen dengan perkara, risikonya kalah ya karena tidak ikut dalam paradigma yang ada, paradigma berperkara. Ya, jadi MK itu harus dihindari ya menjadi panggung politik, menjadi tempat operasi ilmiah.
Kalau menurut saya ikuti aja sesuai dengan template-nya ya, dan bukti yang kuat segala macam. Kira-kira gitu ya. Ini Baik, ya saya. Mas Billy, tadi disampaikan oleh Prof. Andi, MK hanya bisa mengusut perselisihan suara hasil pemilu. Kalau dari Timnas Amin, apakah punya persepsi yang sama dengan Prof. Mahfud? Seharusnya dari prosesnya juga dilihat, jangan hanya hasilnya. Atau Timnas Amin punya fokus lain yang ingin dibuktikan nanti di persidangan? Mas Billy, audionya sepertinya belum dibuka, kami belum bisa mendengar suara. Itu belum unmute itu. Masih di unmute. Silakan. Nah, sudah Ya, mohon maaf. Tadi dari studio yang mute saya. Saya tidak mau terjebak di subjektivitas Prof. Andi ya, kan nggak mengatasnamakan kami pihak yang terkait ataupun pihak pemohon dan termohon. Dan Prof. Andi sendiri pun mungkin juga berbeda dengan 300 guru besar yang bersurat ya, untuk menyatakan juga memproses. Jadi saya melihat dari awal memang kita menginginkan kita mengajukan permohonan, termasuk juga 11 pokok permohonan itu semuanya terkait dengan proses. Dan proses ini juga saya sependapat dengan 03 bahwa kita lihat dari pra pemilu dan pasca pemilu. Dan ketika tadi Prof. Andi sampaikan tentang perbedaan rezim, ada juga ketetapan MK di tahun 2022 berkaca dari pengalaman-pengalaman pemilihan yang pernah terjadi di pemilihan langsung yang pernah terjadi di skala kabupaten, kemudian kota dan provinsi, yang pernah MK mengusut dan juga memproses pembatalan ataupun juga penganuliran ketetapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan ini juga ketika ketetapan MK menyatakan tidak ada perbedaan rezim, maka apa yang terjadi di skala kabupaten, kota itu bisa juga ada kemungkinan terjadi di skala nasional. Di sidang kemarin saya cermati pernyataan dari 02 dari pihak terkait menyatakan bahwa rezim itu adalah hanya referensi. Ketetapan MK ataupun nanti putusan MK harusnya tidak berangkat dari referensi, tapi memang berdasarkan dari landasan hukum yang jelas. Dan ketika menggunakan logika yang sama, tentu pengalaman-pengalaman di 2014 ataupun 2019 juga tidak bisa kita gunakan sebagai hal yang mempengaruhi terhadap putusan yang akan diambil di 2024. Dan tentang tadi saya juga ingin komentari tentang salah alamat atau bukan. Dan ketika kita mendengarkan pernyataan KPU di sidang kemarin, justru kami mengamat KPU ini seperti ingin melempar handuk ya, atau melemparkan kesalahan ke pihak yang lain. Dan kita melihat memang tren yang dilakukan oleh KPU ini juga selama ini memang hal yang demikian. Jadi kita melihat ketika sidang kemarin KPU melimpahkan apa yang menjadi pokok permohonan dari 11 pokok permohonan yang pemohon ajukan, itu kebanyakan KPU tidak mau menanggapi. Dan itu mereka pun tidak memberikan pernyataan yang jelas atas hal demikian. Dan kemudian tentang Bawaslu. Kenapa sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan proses tidak dilakukan di Bawaslu? Bawaslu sendiri di sidang kemarin malam di hari kedua menyatakan bahwa laporan-laporan dugaan temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ataupun dugaan kecurangan dari paslon 02 banyak yang tidak diproses. Bawaslu mengakui hal tersebut karena berkaitan dengan tidak terpenuhnya syarat formil ataupun syarat material. Dan dari sini kan kita juga bisa melihat arah kecenderungan keperpihakan Bawaslu sendiri terhadap paslon 02. Karena laporan bukan hanya dari kami, dari 03 pun banyak yang tidak diproses. Dan kami menghitung ada sebanyak 120 laporan, baik itu di Bawaslu daerah ataupun di Bawaslu nasional. Laporan-laporan yang terkait hal tersebut tidak diproses. Termasuk juga yang paling krusial adalah bagaimana ketika LBH Yusuf mengajukan permohonan untuk peninjauan bagaimana penerimaan Cawapres 02 di saat awal pendaftaran. Tapi laporan dari LBH Yusuf pun tidak diproses oleh Bawaslu. Dan Bawaslu kan harusnya bukan jadi loket pengaduan, tapi apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi temuan, fakta, banyak yang dibicarakan masyarakat harusnya bisa bergerak dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan dari pihak-pihak baik itu 01, 02, ataupun 03. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Yulianto untuk menanggapi Prof. Andi tadi. MK mengusut hanya perselisihan hasil suara pemilu saja, Mas Yulianto. Itu
Pertama saya mau menanggapi apa komentar dari Prof. Andi tadi ya. Saya setuju dengan rekan Billy bahwa kita tidak akan terjebak dengan paradigma lama yang tidak sifatnya tidak berkembang sampai saat ini, di mana Mahkamah Konstitusi yang menjadi penjaga konstitusi negara ini dibatasi hanya akhirnya melihat selisih angka. Tapi kita juga ingin melihat Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi harapan, tempat harapan banyak anak bangsa ini, di mana lebih daripada menghitung selisih dari angka-angka tersebut. Oke, itu satu ya. Kedua, kami berkeyakinan ya, walaupun banyak pihak yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya masalah perhitungan, ya kan, perselisihan. Tapi banyak juga sivitas akademika, para guru besar yang disebutkan tadi oleh rekan Billy, yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lebih daripada itu. Mereka harus melihat sisi lain, sisi filosofi daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, untuk tidak membatasi diri mereka hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat template seperti yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi. Mungkin dalam gugatan kami ya, dalam permohonan kami itu kami juga mencontohkan bahwa even di negara seperti, maaf ya disebut Prof. Otto, bahwa Indonesia sepertinya rendah daripada negara yang kita contohkan, di mana Mahkamah Konstitusinya itu sangat develop ya, melihat dari perspektif lain proses pemilu itu bukan hanya perselisihan angka-angka. Nah sebetulnya bukan itu ya poin kita, bahwa even di negara tersebut bukan kita membandingkan satu sama lain, tapi negara itu yang surprisingly, yang sangat mengejutkan buat kita, bahwa mereka punya Mahkamah Konstitusi yang sangat berani melihat dari sisi lain, tapi tidak dibatasi oleh template-template, pandangan-pandangan lama, sesuatu yang klasik yang seharusnya sudah tidak lagi sesuatu yang cukup usang ya, kalau bisa kita katakan, yang seharusnya sudah tidak lagi berlaku di MK tersebut. Nah itu tanggapan kita ya mengenai Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perhitungan perselisihan itu. Tidak, lebih dari itu Mahkamah Konstitusi. Baik, Prof. Andi, terakhir silakan saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Singkat saja Prof, karena waktu kita terbatas, termasuk tadi salah satu yang disampaikan oleh Mas Billy dari 01, adanya laporan ke Bawaslu yang tidak diproses. Ini juga menjadi salah satu dasar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gini ya, mengajukan laporan itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, misalnya buktinya cukupkah atau tidak, ya. Kemudian tempus lectusnya di mana, ya kan? Kemudian bukti-bukti pendukungnya apa. Kalau tidak memenuhi syarat, bagaimana bisa diproses, ya kan? Itu problem itu. Jadi kan kita biasa nih, saya misalnya mengajukan sesuatu ke Bawaslu, itu sudah ada formatnya, ya, ada syaratnya. Ada yang namanya disebut bukti pendukungnya apa, ya, kemudian apakah itu masuk dalam ranah kewenangan Bawaslu atau tidak. Itu, jadi tidak mungkin misalnya kita datang memaksakan ini masuk, nggak mungkin, ya kan? Dan itu ada ukuran-ukurannya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya kenal baik kok ketua Bawaslu itu, ya, ketua Bawaslu saya kenal baik, dia punya kredibilitas cukup baik. Punya kemampuan bekerja cukup bagus. Bukti dia masuk putaran kedua masa kerjanya, ya. Dan kemudian sebetulnya terkait dengan pemilu ini, ya, terutama Pilpres ya 2024, pekerjaannya sudah linear berjalan, ya, sistem sudah berjalan, mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut, ya, kemudian dilakukan perdebatan sampai rekapitulasi nasional di tingkat KPU. Itu semua berjalan. Jadi proses itu berjalan. Ya, bukan tidak berjalan. Misalnya ketika pengambilan nomor urut, semua setuju kok, nggak ada yang protes. Kenapa misalnya Ganjar cuma dapat 03? Kenapa nggak 01 misalnya? Yang secara sederhana kita bisa perdebatkan, ya, kita omongin. Kan nggak juga, terima juga. Perangkulan, ya. Kemudian ketika debat,
saling bertanya, walaupun ada pertanyaan yang menurut saya ya itu tidak etis merendahkan orang. Misalnya Prabowo diberikan nilai 5 oleh Ganjar, ya, kemudian Anies ya memberikan 11 dari 100. Emangnya Prabowo sebodoh itu? Prabowo juga sekolah di luar negeri, ya, punya track record baik, punya pekerjaan yang tidak disangka membawa militer Indonesia cukup berprestasi. Jadi saya kira itu ya. Jadi dari hal-hal yang sampai positif sampai yang negatif itu ada dalam proses pemilu linearitasnya. Nah sekarang kenapa di ujung suara itu harus diperdebatkan? Karena kunci dari kedaulatan rakyat, kunci dari mandat yang diberikan rakyat, suara. Suara itu harus dipertahankan. Ya, dia harus pertahankan. Dia harus bela suaranya. Walaupun minor, kecil betul. Ya seperti suaranya Ganjar itu, kecil sekali. Atau suaranya Anies. Baik, kami ya, tangkap poinnya, Prof. Andi. Baik, gitu kami tangkap poinnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan nanti setelah sidang dilanjutkan pada hari Senin mendatang di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Prof. Andi, Mas Billy, Mas Yulianto sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Sehat selalu.